Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pembelajaran saintifik pada materi unit 3, yakni membangun jati diri dalam kebinekaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina dengan NIM 121100073 dan saya Nur Nabila dengan NIM 121100091. Nah teman-teman, adapun pokok bahasan pada materi membangun jati diri dalam kebinekaan kali ini yakni ada 3. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik, kedua, langkah-langkah pendekatan saintifik, dan yang ketiga, perumusan aktivitas peserta didik dalam komponen pendekatan saintifik pada materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Pendekatan saintifik didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Nah, jadi teman-teman, pendekatan saintifik ini merupakan pembelajaran yang mana lebih berpusat kepada peserta didik. Peserta didiklah yang dituntut untuk lebih aktif dalam suatu proses pembelajaran, bukan guru. Lalu guru sebagai apa? Guru hanya sebagai fasilitator saja dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Oke, pokok bahasan yang kedua ini langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, ada 5 langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yakni mengamati, kedua menanya, ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi atau menalar, dan yang kelima yakni mengkomunikasikan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama yakni mengamati. Mengamati merupakan aktivitas sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Nah, dalam kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat. Oke, contohnya yakni kegiatan mengamati dengan menggunakan panca indera mata dengan melihat gambar. Guru bisa memberikan suatu gambar tentang keberagaman suku, agama, budaya, dan lain-lain kepada peserta didik. Lalu peserta didik mengamati gambar tersebut. Atau guru juga bisa memberikan suatu video mengenai bagaimana cara kita untuk menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Selanjutnya yakni menanya. Menanya berasal dari kata tanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanya diartikan sebagai permintaan keterangan atau penjelasan dan sebagainya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, jadi dalam aktivitas menanya ini peserta didik dipersilahkan untuk menanyakan apabila ada materi atau penjelasan guru mengenai materi yang kurang dipahaminya. Nah, contohnya kegiatan menanya dalam materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Misalnya peserta didik kurang mengerti, masih ada beberapa materi yang dijelaskan oleh guru, peserta didik dapat bertanya bagaimana kita bisa membangun jati diri dalam kebinekaan, atau bagaimana cara kita menghormati agama kita yang berbeda-beda dengan teman, atau bagaimana cara kita menghormati suku kita yang berbeda dengan teman, dan lain sebagainya. Oke, lanjut langkah yang ketiga yakni mencoba atau mengumpulkan informasi. Eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perilaku melalui percobaan dalam mencari informasi seperti membaca buku, teks, atau website, melihat suatu objek atau kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Nah, karena ini pada sekolah dasar, jadi peserta didik melakukan wawancara dengan cara yang sederhana. Contohnya dalam materi membangun jati diri dalam kebinekaan, peserta didik dapat kita perintahkan untuk melakukan wawancara dengan temannya yang berbeda agama atau berbeda suku. Bagaimana cara mereka melaksanakan ibadah, di hari apa saja, apa nama
kitab suci mereka ataupun apa nama tempat ibadah mereka. Jadi dengan begitu peserta didik mengetahui lebih banyak ilmu atau pengetahuan mengenai suku-suku lain. Di hari apa mereka beribadah, jadi dia bisa menghormati atau mentoleransi perbedaan tersebut. Selanjutnya yakni mengasosiasi atau menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis, adapun mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, contohnya nih kegiatan menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi dalam kegiatan pendekatan saintifik dalam materi membangun jati diri dalam kebinekaan, yakni seperti tadi kan sudah dapat tuh pengetahuan atau informasi tentang suku-suku dan kebudayaan teman-temannya atau agama teman-temannya. Maka informasi tersebut kita perintahkan peserta didik untuk mencari lebih dalam di sumber-sumber yang lain, baik itu dari internet maupun dari buku paket mengenai materi tersebut. Selanjutnya mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Nah, karena kita ini di sekolah dasar, jadi agar lebih sederhana, karena kan anak-anak di sekolah dasar itu masih kurang menguasai PowerPoint. Jadi kita bisa dengan sederhana yakni memerintahkan anak-anak untuk mengkomunikasikan hasil presentasi yang dilakukannya tadi dengan mempresentasikannya ke depan teman-temannya. Jadi ketika hasil dari wawancara kepada temannya tadi itu sudah dikelolanya, maka dia akan mempresentasikan ke depan teman-temannya. Itu merupakan salah satu contoh mengkomunikasikan hasil pengamatan atau kesimpulan pengamatan berdasarkan secara lisan. Oke, itu saja langkah-langkah pendekatan saintifik. Selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada materi selanjutnya yaitu ada perumusan aktivitas peserta didik dalam komponen pendekatan saintifik materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada tahap yang pertama, ada mengamati. Nah, deskripsi kegiatan pada tahap mengamati ini, sebelum guru memulai pembelajaran, peserta didik mengamati gambar. Nah, contoh dari gambar yang diamati peserta didik yaitu bisa dengan gambar keberagaman budaya, gambar keragaman agama, dan gambar tempat beribadah. Lalu, tahap yang kedua yaitu menanya. Deskripsi kegiatannya yaitu peserta didik melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi membangun jati diri dalam kebinekaan, seperti cara menghargai keberagaman budaya, keberagaman agama, sambil menunjukkan gambar yang sudah diamati. Lalu yang ketiga ada mencoba atau mengumpulkan informasi. Nah, pada tahap ini ada 3 deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru meminta peserta didik membaca cara-cara atau perilaku yang harus diterapkan agar terjadinya persatuan dalam kebinekaan. Lalu yang kedua, guru membagi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 peserta didik. Kemudian peserta didik diperintahkan untuk berdiskusi pada kelompoknya mengenai keberagaman budaya, suku, dan agama. Lalu yang ketiga, guru menghimbau peserta didik untuk mencari sumber tambahan di internet atau buku. Nah, tahap yang keempat yaitu mengasosiasi atau menalar. Pada tahap deskripsi kegiatan ini, yaitu setelah mendapatkan informasi dari buku dan internet, peserta didik dapat menyusun informasi dengan menggunakan bahasa sendiri dari hasil gagasan sendiri. Yang kelima, mengkomunikasikan. Peserta didik mempersiapkan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.